Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Mas Suci untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini pada berangkat semua ya? Dengar. Oke. Ada yang izin? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya agar bisa masuk dalam kelas Bapak. Terima kasih atas waktunya juga sudah memberikan kesempatan untuk sampai bisa menambah ilmu termasuk pada diri sendiri. Oke, teman-teman semuanya, saya akan mengulas balik mengenai interaksi sosial yang saya bahas mengenai pembahasan sebelumnya. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai interaksi sosial. Nah, teman-teman semuanya, masih ingat nggak interaksi sosial itu apa? Belum, nggak apa. Interaksi apa? Sosial. Interaksi sosial. Ada yang masih ingat mengenai interaksi sosial mengenai pembahasan kemarin? Enggak. Apa Mas Bayu? Interaksi sosial? Interaksi Interaksi sosial sosial adalah individu. itu dengan individu, Oke. individu dengan kelompok, Oke. kelompok dengan kelompok. Oh, oke. Beri plus untuk Mas Bayu dulu. Oke. Sebenarnya interaksi sosial itu merupakan hal yang paling mendasar dalam berkomunikasi di lingkungan bermasyarakat. Kalau misalnya kita nggak ada komunikasi dalam lingkungan masyarakat, udah kita berdiam diri. Oke, teman-teman semuanya. Oke. Interaksi sosial itu sendiri biasanya kita melakukan sebuah kontak sosial atau Komunikasi. komunikasi. Yang dimaksudkan dengan kontak sosial semuanya udah pada tahu belum? Belum. Gimana? Mungkin pembahasan minggu kemarin saya sudah memberikan gambaran mengenai kontak sosial dan komunikasi. Ya, sebenarnya kontak sosial itu bisa dicontohkan dengan media WhatsApp atau chatting ya, teman-teman semuanya. Melalui WhatsApp itu sampai bisa melakukan kontak sosial. Misalnya di sini ada Kiki dan Ain. Dia melakukan interaksi sosial dengan cara chatting. Dengan cara apa? Chatting. Misal Kiki menanyakan ke Ain, "In, ada tugas apa dari Pak Danis?" Nggak ada tugas dari Pak Danis. Itu sudah dinamakan interaksi Sosial. interaksi sosial. Sosial. Nah, komunikasi nih, satu lawan satu. Senyum aja, kontak wajah, senyum. Itu sudah dibilang interaksi sosial, teman-teman. Oke, jadi tadi ada apa aja yang dijelaskan sama Mas Bayu? Individu dengan individu. Yang dicontohkan dengan individu itu yang seperti tadi. Aim. Kita bertemu satu-satu. Saya bertemu dengan si Cici. Individu dengan individu. Chatting, misalnya kita nggak di dalam grup, cuma personal doang. Individu dengan individu dengan individu. Cici, kamu udah makan belum? Udah. Satu-satu ya. Oke. Kalau misalnya
menjelaskan ini menurut kelompok satu. Nah, kan kalian berdua, sampai bisa menjelaskan salah satunya dinamakan individu dengan kelompok. Oke, individu dengan kelompok ini seperti saya sebenarnya. Saya di sini bertugas sebagai pendidik atau sebagai Guru. Nah, sampai orang sebagai peserta Didik. Oke. Oke. Saya sebagai peserta didik. Sampai di sini saya bagi dua atau dibagi kelompok. Di sini jumlahnya ada 4 orang. Saya bagi menjadi dua, jumlahnya dua. Nah, saya memberikan soal. Jelaskan pengertian dari interaksi sosial. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Bagaimana dengan kelompok 2? Itu namanya individu dengan Kelompok. Kalau misalnya kelompok dengan kelompok, teman-teman yang jelas nggak asing namanya dengan sepak bola ataupun futsal, ya. Ya. Itu bisa saja dinamakan kelompok dengan kelompok. Misal kelompoknya Bayu ketemu dengan kelompoknya Ricci. Itu kelompok dengan kelompok, ya kan? Di dalam kelas pun bisa sampai beradu argumen ketika sedang menjelaskan atau mempresentasikan tugas. Oke? Oke. Mengerti? Ngerti. Selanjutnya, teman-teman semuanya, lain daripada itu, syarat interaksi sosial sebenarnya ada sebut dulu itu. Ya. Oke, selanjutnya teman-teman semuanya, dalam menjalankan interaksi sosial sebenarnya kita harus mempunyai sikap yang baik. Maksud sikap yang baik. Jadi kita dalam berinteraksi sosial, misalnya yang sering terjadi kurang tepat itu biasanya kita ngobrol bareng-bareng dengan individu, tapi kita di lingkup ataupun kita di dalam kelas, itu biasanya kita sering sekali menemukan orang yang gampang menyela. Dalam artian kita masih menjelaskan, tiba-tiba dia menyela. Enggak, seharusnya seperti itu. Itu enggak baik, itu enggak tepat. Nah, sebenarnya itu enggak boleh. Karena ketika sampai beradu argumen kelompok dengan kelompok, biasanya moderator itu memberikan kesempatan kepada kelompok lain apabila ada tanggapan, dipersilakan kelompok lain untuk memberikan tanggapannya. Nah, teman-teman baru bisa memberikan tanggapannya. Jangan menyela di waktu dia sedang mempresentasikan. Oke? Oke. Ngerti. Nah, ketika secara umum saja, ketika sampai ngobrol, saya ngobrol dengan Kiki, tapi dicela sama Ari, itu merupakan tindakan yang tidak baik. Sikap yang tidak Boleh. baik. Oke. Menggunakan kata-kata yang sopan. Jadi setiap kita berinteraksi sosial, lebih baiknya menggunakan kata-kata yang sopan. Contohnya, teman-teman semuanya, kalau ngobrol, kita ngobrol biasa, kita menggunakan kata-kata yang sopan, itu enak didengar kan? Pastinya. Ya. Kalau misalnya kita ngobrol, tiba-tiba ada omongan yang kurang berkenan di hati, pastinya tidak enak, melukai si pendengar. Selanjutnya, memberikan kesempatan terhadap orang lain. Nah, kayak beradu argumen itu, silakan apabila ada kelompok lain yang ingin menyanggai atau menanggapi, diberikan kesempatan untuk berbicara. Nah, kalau misalnya kita masih cerita nih bareng-bareng sama teman-temannya, nah kita sudah selesai cerita, giliran teman kita cerita, ya udah kita memberikan kesempatan dia untuk bercerita lagi. Oke, teman-teman. Nah, sedang misal sampai juga secara umum ngobrol, sampai sedang adu argumen. Interaksi sosial itu apa ya? Ini loh
diri sampai itu menang sendiri. Sampai dilihat jawaban dia. Oh, jawaban dia ternyata ada benernya. Sebaliknya, dia melihat jawaban kalian. Oh, ya, jawaban dia ternyata ada benernya. Jadi rasa ego itu harus diturunkan biar interaksi sosial itu berjalan dengan baik dan lancar. Nah, selanjutnya teman-teman, dalam interaksi sosial di lingkungan bermasyarakat bisa dicontohkan dengan cara apa? Kalau boleh saya tahu. Gotong royong. Bergotong Royong. itu yang paling simple, paling sering kita temui. Contohnya tetangga kita. Tetangga kita itu bangun rumah atau bangun jembatan untuk mengakses ke rumahnya. Ataupun lagi membangun jalan untuk akses ke rumahnya. Nah, biasanya teman-temannya, oh, ayo bareng-bareng, ini juga jalannya kita lewati bareng-bareng. Ya kan? Ya. Nah, di situ kan ada dampak positif dan dampak negatifnya. Ya kan? Ya. Dari bergotong royong tersebut. Saya di sini ingin memberikan soal kepada teman-teman. Berhubung saya sudah menjelaskan apa itu interaksi sosial, saya meminta teman-teman semuanya untuk membagi kelompok sebanyak 2 kelompok. Saya minta untuk kelompok dari Bayu dampak positif dari bergotong royong mengenai interaksi sosial, dan selanjutnya Rizky dan Naim saya minta mengenai dampak negatif dari bergotong royong tentang interaksi sosial. Oke, saya berikan waktu untuk teman-teman bisa mengerjakan terlebih dahulu. Teman-teman semuanya, dampak positif dari bergotong royong, ayo dibaca terlebih dahulu dari kelompoknya Mas Bayu dan Siti. Ayo Mas Bayu. Dampak positif mempererat hubungan sosial, meningkatkan kerjasama, solidaritas, mempercepat pekerjaan cepat selesai. Oke, beri tepuk tangan dulu. Ini merupakan ayo buat Rizky, dapat negatifnya apa? Jika tidak adil, menimbulkan rasa tidak puas, kurangnya komunikasi, menyebabkan kesalahpahaman, warga yang enggan berpartisipasi, akan menimbulkan konflik. Oke, itu merupakan dampak negatif dari bergotong royong tentang interaksi Sosial. Interaksi sosial adalah interaksi antara Individu dengan individu dengan kelompok. dengan Kelompok. Interaksi sosial merupakan dasar dari komunikasi dalam bermasyarakat. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai interaksi sosial buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan bisa memberikan wawasan mengenai sampean dalam lingkungan bermasyarakat dan dalam interaksi sosial. Oke. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian, saya minta maaf.